Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya ini aku mau pantun dulu ya teman-teman semuanya ya. Jalan-jalan ke Karangmenjangan beli Tamiya. Ya, selamat pagi, siang, malam teman-teman dan Mbak Rani sekalian. Kita dari kelompok 9 izin presentasi ya. Oke, nah di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Maintaining Relationship Through Dialogue, Commitment, and Intimacy. Oke, next. Nah, untuk anggota kelompok 9 sendiri di sini ada 6 teman-teman. Dan di sini saya paling cantik ya, bisa dilihat ya teman-teman, makanya jadi moderator ya. Ya, yang pertama ada Salma Pararta Paramawisesa dengan NIM akhir 005. Ada Sakifa Farhana Walidaini dengan NIM akhir 015. Ada Mela Rizkia Putri Yosenda dengan NIM akhir 019. Ada Nanda Aprilia dengan NIM akhir 033. Dengan ada saya sendiri Ahmad Tanzil Furqoni dengan NIM akhir 053. Dan terakhir ada Asma Nauri Warda dengan NIM akhir 054. Oke, next. Nah, selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh Farhana. Waktu dan tempat dipersilahkan, Hana, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tanzil atas sambutannya. Nah, teman-teman, kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas nih tentang maintaining tadi ya, yang sudah dibacakan oleh Tanzil, yaitu bagaimana sih seseorang dalam pasangannya itu menjaga hubungannya melalui dialog dengan komitmen dan keintiman. Nah, yang pertama, bagaimana mereka menjaga atau memelihara hubungan dalam komitmen dan keintiman. Nah, jadi di bab ini kita akan membahas proses bagaimana pasangan dia dalam menjaga hubungannya itu dilihat dari dialognya dan seberapa dekat mereka dalam berkomitmen dan keintiman. Nah, jadi dalam proses menjaga hubungan tersebut dapat dilihat dari bagaimana sih mereka itu mau berkomitmen dan bagaimana topik pembicaraan mereka. Kadang-kadang kan kata-kata pengucapan kata-kata I love you aja itu nggak cukup, karena dalam suatu hubungan yang sudah berkomitmen tuh dibutuhkan juga yang namanya itu action. Nah, teman-teman, ada 3 alasan atau 3 cara seseorang dalam hubungannya itu mau mempertimbangkan apakah mereka itu dalam berhubungan itu mau memakai atau berkomitmen atau enggak. Nah, yang pertama ada want to. Jadi, want to adalah mereka yang dalam hubungannya itu mau berkomitmen karena mereka merasa sama-sama ingin gitu. Di dalam hubungannya mereka itu ingin berkomitmen. Nah, misalnya biasanya terjadi dalam hubungan-hubungan yang mau menuju ke tahap yang lebih serius. Misalnya orang-orang yang mereka tuh pacaran tapi mereka tuh komitmen nanti mereka tuh ingin menikah gitu, tujuannya ingin menikah. Nah, yang kedua itu ada cara atau alasan itu have to. Have to itu adalah mereka yang berkomitmen karena mereka itu ya harus ada dan mempertahankan hubungan tersebut dikarenakan beberapa hal. Nah, contohnya tuh kayak mereka itu mempertahankan hubungan mereka itu karena alasan anak. Biasanya tuh anak itu menjadi alasan mengapa mereka itu tetap berkomitmen untuk mempertahankan hubungan tersebut. Terus, alasan yang ketiga atau cara yang ketiga adalah auto atau mereka itu, berkomitmen gitu ya, mereka tuh ingin melanjutkan komitmen dalam hubungan mereka karena suatu kewajiban. Nah, contoh kasusnya itu kayak misalnya, dia merasa salah satu pihak itu misalnya laki-lakinya dia merasa bahwa, akulah yang sudah membawa, orang itu atau pasangannya itu ke dalam hubungan ini, jadi aku juga harus, tetap bisa mempertahankan hubungan ini. Atau misalnya stereotip atau perspektif ya, pandangan-pandangan dari orang-orang di sekitar bahwa dia itu harus mempertahankan atau harus wajib dalam sebuah hubungan, berkomitmen dalam sebuah hubungan. Misalnya itu contohnya itu kalau misalnya ada orang yang sudah pernah menikah lalu cerai, biasanya orang-orang di sekitarnya itu bakalan kayak mendesak atau menanyain gitu ya, kamu kok nggak cari pasangan baru kayak gitu. Itu adalah tadi ya 3 cara atau 3 alasan seseorang yang mau untuk mempertimbangkan komitmen dalam relationship atau hubungannya. Ya, boleh next slide.
Nah, selanjutnya adalah komitmen and commitment talk. Jadi, arti atau makna dari kata komitmen sendiri itu akan janji ya, janji atau saling percaya, saling terikat seperti itu. Jadi komitmen sendiri itu sebenarnya memiliki banyak bentuk. Nah, maksudnya itu gimana ya? Ya sudah saya jelaskan tadi bahwasannya seseorang atau pasangan dalam menjalankan hubungannya itu memiliki beberapa alasan atau banyak alasan mengapa mereka terus melanjutkan komitmen itu dalam sebuah hubungan. Nanti bisa jadi kan dalam suatu hubungan itu mereka tuh punya macam-macam atau komitmen-komitmen mereka sendiri. Jadi banyak sekali bentuknya, sangat beragam. Jadi bagaimana isi komitmen mereka itu sangat beragam, tergantung pada gimana kesepakatan mereka berdua yang mereka setujui dalam hubungan tersebut. Terus bentuk yang sering terjadi adalah berdasarkan tingkat ketertarikan masing-masing pasangan terhadap hubungan satu sama lain. Jadi maksudnya adalah bentuk komitmen yang paling mudah kita temui dalam suatu hubungan itu adalah berdasarkan seberapa tertarik sih mereka satu sama lain dalam suatu pasangan itu untuk mempertahankan atau stay di hubungan tersebut. Nah, selanjutnya adalah jenis yang berbeda akan mencerminkan dan tercermin dalam berbagai jenis pembicaraan dalam hubungan. Maksudnya itu jenis komitmen tersebut akan dapat terlihat atau akan dapat kita identifikasi gitu ya dari jenis-jenis topik pembicaraannya. Misalnya pada awalnya komitmen mereka misalnya untuk menikah gitu ya, jenis komitmen mereka untuk menikah. Jadi kita bisa melihat bahwa mereka itu dalam berdialog, dalam berbicara, topik pembicaraannya itu udah mulai nih bahas-bahas ke jenjang yang lebih serius, bahas-bahas tentang rencana mereka nanti mau nikah, misalnya mau nikah kapan kayak gitu. Nah, meski pada awalnya motif komitmen ya atau tindakan komitmen keputusan untuk berkomitmen dalam satu hubungan itu mungkin tampak kurang diinginkan, kan kayak lebih nggak menarik kan daripada hubungan yang ya udah jalanin aja gitu kan, atau hubungan-hubungan yang ya udah kita jalani dulu nggak ada komitmen, itu kan mungkin komitmen itu terasa lebih susah atau terasa lebih nggak menarik gitu ya. Tapi kelebihan dari hubungan yang berkomitmen ini adalah nah itu akan menjadi penting karena mereka akan bisa lebih melalui masa-masa sulit, misalnya nanti ada cobaan atau ujian di tengah-tengah hubungan tersebut. Nah, mungkin bisa ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada 6 dimensi terkait dengan kekuatan seseorang yang ingin berkomitmen. Jadi, 6 dimensi berikut yang berhubungan dengan kekuatan seseorang yang ingin berkomitmen. Nah, biasanya pertama adalah perceiving and rewarding future. Jadi, ini adalah 6 dimensi yang berkaitan dengan apakah orang itu ingin berkomitmen atau enggak. Pertama ada perceiving and rewarding future. Jadi mereka itu mulai menerima dan memandang masa depan. Sejauh mana pasangan melihat masa depan yang bermanfaat terhadap pasangannya, hal ini dapat meningkatkan komitmen di dalam hubungan. Nah, biasanya tuh setelah sekian lama gitu ya, dua orang itu menjalin hubungan dan mereka tuh mempertahankan hubungan tuh, mereka itu akan mulai gitu membicarakan kelanjutan hubungannya gitu. Nah, jadi mereka dalam dialognya, dalam topik pembicaraannya itu mulai membahas tentang, ya ini mau dibawa kemana gitu, hubungannya mau selesai sampai sini aja, mau main-main aja atau mau ke jenjang yang lebih serius kayak gitu. Biasanya juga mereka mulai membicarakan tentang rencana atau tujuan jangka panjang mereka, goals yang ingin mereka capai dalam hubungan mereka ini tuh apa sih gitu. Misalnya ya rencana nikah atau mungkin mereka udah menyusun nanti kalau misalnya udah nikah itu gimana pembagian job desk-nya masing-masing. Misalnya nanti yang cowok tuh harus gimana, yang cewek harus gimana, gitu. Atau mungkin mereka punya impian-impian yang ingin mereka capai bersama. Nah, terus yang kedua ada identifying with relationship. Jadi mereka itu udah mengidentifikasi diri mereka dalam suatu hubungan. Nah, sejauh mana pasangan itu mengidentifikasi hubungan dari awalnya tuh menganggap gitu ya, menganggap merasa itu aku, dari kata-kata aku itu menjadi kita. Yang kalau misalnya kata-kata aku tuh kan masih lebih personal gitu ya, jadi masih belum terjadi sebuah komitmen gitu dalam satu hubungan itu, dan itu akan berubah, akan berkembang menjadi kata-kata kita. Yang itu mencerminkan mereka tuh udah sama-sama sadar
bahwa dalam hubungan mereka tuh mereka dijalankan oleh dua orang yang sama-sama setuju untuk berkomitmen untuk mempertahankan hubungan tersebut. Nah, terus yang ketiga ada perceiving fewer attractive alternative. Jadi maksudnya adalah pengurangan alternatif kesibukan. Alternatif itu di sini maksudnya adalah itu ya, kesibukan di luar hubungan tersebut. Misalnya kesibukan masing-masing orang itu sendiri. Misalnya kesibukan cowoknya sendiri atau kesibukan ceweknya sendiri. Jadi apa namanya? Dalam sebuah hubungan yang sudah berkomitmen, nah, kesibukan-kesibukan sendiri-sendiri ini tuh harusnya lebih bisa dikurangi gitu ya, agar komitmennya ini menjadi lebih kuat. Jadi dalam hubungan yang sudah berkomitmen tuh nggak boleh nggak bisa kalau misalnya dua orang ini tadi tuh sibuk sama urusannya sendiri-sendiri. Misalnya ya sibuk sama pekerjaannya sendiri, sibuk sama hobinya sendiri gitu. Jadi nggak ada quality quality time bersama gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka sibuk sendiri-sendiri ya bisa jadi tingkat komitmen yang sudah mereka bangun tuh bisa menurun atau mungkin bisa menjadi lebih rendah, kayak gitu. Terus yang terakhir alternatif yang lebih menarik, lebih mungkin mampu mengakhiri hubungannya. Jadi kalau mereka sudah fokus gitu ya, sudah fokus ke kesibukannya masing-masing gitu ya, udah nggak mengurusi misalnya, udah nggak jarang berkomunikasi, jarang berinteraksi, jarang ngobrol bareng gitu kan. Mereka sibuk sama urusannya sendiri-sendiri ya, bisa jadi hubungan itu berakhir gitu ya. Karena tadi mereka udah nggak terjalin komitmennya tuh udah nggak terjalin lagi gitu. Dan hubungannya bisa jadi itu bisa jadi kandas gitu ya. Mereka bisa jadi putus dan lain-lain. Ya, mungkin bisa next slide. Kayak yang keempat ada willingness to exert effort for the relationship. Jadi kesediaan untuk memberikan effort, memberikan upaya dalam hubungan tersebut. Nah, adanya keinginan untuk berusaha menunjukkan pengorbanan sebagai bentuk komitmen pasangan dalam sebuah hubungan. Jadi dalam sebuah hubungan yang sudah mereka tuh sama-sama berkomitmen, tentu aja mereka itu di situ juga udah mau gitu ya, dengan sukarela mau bersedia gitu ya untuk memberikan effort ke pasangannya atau ke hubungan tersebut. Misalnya bentuk effortnya ini juga macam-macam ya, misalnya kayak ya mencurahkan waktu, mencurahkan energi, memberikan perhatian gitu kepada pasangannya agar komitmen yang sudah mereka bangun itu tetap terjaga gitu. Dan itu mereka mau gitu. Misalnya ya contohnya nih, sesibuk apapun kita, misalnya sesibuk apapun kamu atau misalnya pasangannya itu tetap mau memberikan pengorbanan, memberikan effort gitu, memberikan perhatian. Misalnya kalau pasangannya tuh lagi stres gitu, dia tuh mau memberikan waktu, energi untuk mendengarkan curhatan-curhatan atau keluh kesah pasangannya. Nah, yang kelima ada investing more in the relationship. Jadi memberikan investasi. Investasi di sini yang dimaksudkan tuh bukan hanya dalam bentuk uang aja gitu ya, tapi investasi itu maksudnya adalah hal-hal yang sudah diberikan gitu dalam hubungan tersebut, dalam hubungan yang sudah berkomitmen. Nah, contohnya tuh ya kamu sudah memberikan kasih sayang, memberikan waktu, memberikan uang dan seperti itu. Nah, kedua pasangan tuh merasakan keseimbangan tentang apa yang mereka berikan dalam hubungan tersebut. Jadi nggak cuma merasa salah satunya aja yang merasa misalnya sudah berkorban atau misalnya salah satunya merasa mereka itu nggak dikasih apa-apa, tapi dalam hubungan yang sudah berkomitmen ini mereka harus sama-sama merasa seimbang gitu, sama-sama memberikan pengorbanan untuk investasi. Nah, kalau misalnya apa yang mereka korbanin itu udah lama, udah banyak, misalnya hubungannya itu udah lama kan pasti mereka udah menghabiskan waktu yang lama, udah menghabiskan dana yang banyak juga kan dalam hubungan tersebut, maka komitmen itu akan cenderung meningkat. Jadi hubungannya itu akan cenderung lebih aman lah untuk dipertahankan. Nah, yang terakhir adalah accepting responsibility for your commitment, yaitu adalah mau menerima tanggung jawab dari keputusan untuk berkomitmen. Jadi dalam sebuah hubungan yang sudah berkomitmen tadi itu, ya tentu aja masing-masing pasangan itu harus mau gitu menerima konsekuensinya atau mau bertanggung jawab atas keputusan yang mereka alami atau mereka ambil dalam hubungan tersebut, dan mereka melakukannya dengan sukarela atau tanpa paksaan. Jadi ya dalam hubungan yang sudah berkomitmen itu kalau sudah mau gitu ya memberikan effort, perhatian dan lain-lain itu
Mereka itu tanpa paksaan dari mana-mana, jadi dari kesadaran sendiri dan mau bertanggung jawab. Misalnya nanti ada masalah atau misalnya ada yang melanggar kesepakatan atau melanggar komitmen itu, ya mereka mau bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Nah, mungkin bisa next slide. Ya, di sini adalah tabel dimensi. Jadi tabel ini tuh berguna untuk menilai perkembangan suatu hubungan, tapi tidak jarang itu skalanya ini skala komitmen. Jadi kalau ke kiri itu rendah, semakin ke kanan itu semakin tinggi komitmennya. Dan ini tuh nggak bersifat tetap aja dinamis, tapi tidak bersifat statis, tapi bersifat dinamis. Jadi bisa berubah-ubah dan nggak harus stuck. Misalnya kamu misalnya memberikan perhatian tuh di nggak harus tinggi terus, misalnya memberikan perhatian terus, dan itu dilakukan bersama-sama, nggak boleh sendirian. Misalnya salah satunya merasa memberikan perhatian terlalu lebih tapi terus merasa dicuekin, jadi nggak bisa, mereka harus bersama-sama menunjukkan skala ini. Misalnya sama-sama memberikan perhatian sama-sama memberikan tanggung jawab yang sama, seperti itu. Dan ini menunjukkan pentingnya timbal balik atau pentingnya komunikasi ya, interaksi dalam sebuah hubungan yang berkomitmen. Mungkin sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat, silakan. Oke, jadi dalam sebuah komitmen, ketika kita mencoba untuk mulai berkomitmen, maka secara nggak langsung itu dapat menyebabkan masing-masing dari kita atau pasangan membayangkan timbal balik yang didapatkan dari tindakan pasangan kita atau dari tindakan kita gitu. Nah, karena kan pasangan menginginkan adanya effort atau inisiatif yang dimana dapat mempererat dan menambah komitmen dan keintiman dalam hubungan. Contohnya nih, ketika salah dari seorang pasangan mengatakan kata I love you, kemudian pasangan lainnya tuh membalas I love you too gitu kan. Nah, disitulah yang mengungkapkan kata I love you duluan itu akan merasa kurangnya komitmen dari pasangannya, karena pasangan satunya itu tidak memulai duluan dan mengungkapkan perasaannya lebih dulu. Nah, dalam pembicaraan tentang komitmen, frasa I love you ini merupakan frasa yang penting untuk mereka dalam sebuah hubungan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana seseorang akan mengekspresikan perasaan yang sedang dialaminya melalui sebuah dialog. Bisa di next slide. Nah, di sini ada 3 jenis dialog pada pasangan yang masih berkencan, yang dimana mereka merekam percakapan pribadi mereka tentang hubungan, dan pertama kali kata I love you itu terjadi di dalam hubungan mereka. Yang pertama ada declaration of love dan reciprocation of love. Ini yaitu pernyataan cinta dibalas dengan cinta. Jadi timbal balik gitu, saling mengungkapkan gitu. Dua orang pasangan saling mengekspresikan perasaannya. Dialog yang terjadi bahkan membuat pernyataan perasaan mereka lebih eksplisit, lebih terbuka. Sebagaimana dicontoh ya, yang si cowok bilang, kita sudah menghabiskan waktu bersama. Aku benar-benar mulai merasa dekat. Lalu si cewek, iya, aku merasa hubungan kita semakin tumbuh dan menjadi sesuatu yang spesial gitu. Lalu si cowoknya, sepertinya kita saling jatuh cinta. Iya, aku cinta padamu. Lalu si cowok, iya, aku juga. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Terus si ceweknya, nikmati saja, aku tidak tahu kapan akan merasa bahagia seperti saat ini. Nah, dalam dialog ini mereka itu saling suka dan saling mengungkapkan perasaannya. Tetapi di sini tuh si cowok tuh masih bingung untuk melanjutkan komitmen di dalam hubungan itu, karena mereka tuh sudah sama-sama enjoy di status mereka yang sekarang. Nah, di jenis dialog ini tuh intinya mereka saling sama-sama mengungkapkan perasaannya, sama-sama suka gitu. Bisa di next. Lalu yang kedua ada declaration of love dan pseudo reciprocation of love, yang dimana ini pernyataan cinta dibalas dengan pernyataan cinta yang semu gitu, yang dimana kesiapan balasan dari pasangan terhadap kata I love you itu dinilai salah. Seperti contohnya, yang si cowok, aku penasaran bagaimana perasaanmu padaku. Lalu si cewek,
Ya, aku tahu orang-orang melihat kita selalu bersama setiap waktu. Gitu. Terus si cowoknya, aku mulai ya menginginkanmu untuk selalu ada. Terus si cowoknya, kamu spesial buat aku. Lalu si cowoknya mengungkapkan gitu ya, aku mencintaimu gitu. Terus si cowoknya, aku juga, tapi aku bingung. Aku merasa dekat denganmu, tapi aku selalu menganggapmu sebagai teman. Mungkin sekarang lebih dari teman gitu. Terus si cowoknya, aku pikir ada yang salah gitu. Nah, dalam percakapan ini, si cewek itu masih bingung dengan status hubungan mereka gitu. Nah, eh, sehingga status komitmennya itu masih semu dan yang maksud disalah ini tuh persepsi cowoknya kepada ceweknya itu berbeda. Jadi kata spesial yang dibilang ceweknya itu si cowok ngira kalau spesial itu lebih dari teman, sedangkan yang dimaksud spesial teman itu spesial oleh si cewek ini itu spesial sekedar teman, tapi si cowoknya mengira ini spesialnya lebih dari teman gitu. Bisa di next slide. Lalu kemudian ada declaration of love dan refutation of love yang dimana ini pernyataan cinta dibalas dengan ditolak gitu ya. Nah, orang yang menyatakan lebih dulu salah mengartikan kesiapan pasangannya dalam membalas cinta. Bahkan pasangan yang membalas tidak siap untuk membalas. Nah, ini seperti yang dicontoh ini kan. Si ceweknya mancing gitu. Kamu tahu, aku sangat menikmati musim panas yang kita lalui. Seperti berkencan dan hal semacamnya. Terus yang cowoknya, ya, aku juga gitu. Terus si cowoknya, aku suka padamu John gitu ya. Misal si nama cowoknya John gitu. Terus si cowoknya, "Hmm, tidak mungkin kamu bisa mencintaiku. Kamu baru aja mengenalku beberapa bulan gitu." Terus si cowoknya ngotot gitu kan, "Aku suka padamu," gitu. Terus si cowoknya, "Maaf, tapi aku nggak yakin," gitu. Terus "Kamu mempermainkan perasaanku. Aku akan membuatmu jatuh cinta padaku." Gitu. Terus si cowoknya kan nggak siap gitu ya. Tapi aku belum siap untuk itu. Aku rasa kita perlu berpisah dahulu gitu. Nah, dalam percakapan ini yang dimaksud eh, dalam percakapan itu yang dimaksud salah mengartikan itu si ceweknya itu mengira kalau cowoknya itu akan membalas pernyataan sukanya itu dengan hal yang sama gitu. Tapi ternyata si cowok ini bahkan belum siap dengan belum siap dengan hubungan komitmen itu dan masih ragu untuk memulai komitmen. Oke, bisa di next slide. Lalu kemudian di sini ada pengungkapan kata I love you pada pasangan yang sudah menikah. Ya, yang pertama ini diungkapkan untuk sebuah permintaan menutupi kesalahan atau menjauhi hal buruk yang terjadi dalam hubungan mereka. Nah, jadi si cewek ini bilang kan, oke, aku tahu bagaimana maksud yang kita katakan. Waktu itu kamu nelpon aku dari kantor dan mengatakan, Joan, I love you. Dan aku tahu kamu cinta aku. Terus kenapa gitu? Nah di sini tuh si cewek kayak udah ngira kalau ada sesuatu nih gitu. Kok tiba-tiba si cowoknya bilang I love you gitu. Terus si cowoknya kenapa apa gitu? Kok kamu ngomong gitu gitu? Terus si ceweknya ya ya ketika kamu mengatakan bahwa kamu mencintaiku itu seperti aneh gitu kan. Kamu melakukan kesalahan gitu. Terus si ceweknya ingat kan kalau ternyata si cowoknya itu eh, gak bisa datang makan malam bersama di hari anniversary-nya gitu. Nah terus kemudian si cowoknya kayak membuktikan lagi gitu, aku cinta kamu gitu. Terus si cowoknya kayak, iya aku tahu kamu ngungkapin I love you itu ya buat nutupin kesalahan si cowoknya biar si ceweknya nggak marah. Gitu. Terus lanjut ini ada diungkapkan ketika berusaha untuk memperkuat keintiman dan komitmen dengan mengulang kebiasaan sebelumnya. Dan terus si cewek pada percakapan ini, aku nggak tahu ini menarik aja gitu. Apakah kamu masih mencintaiku? Terus si cowok, kenapa kamu tanya itu gitu? Ya aku rasa aku udah lama nggak dengar kamu bilang itu gitu. Ya tentu saja aku mencintaimu. Gitu. Aku sudah mencintaimu. Aku juga mencintaimu kata si cewek. Aku hanya merasa senang ketika mendengarnya sesekali darimu. Lalu yang cowoknya,
ya setelah kamu bilang itu rasanya aku menjadi lebih baik gitu. Jadi mungkin ini karena mereka kan pasangan sudah menikah, lalu ada kesibukan, mereka sama-sama sibuk sehingga kata I love you itu udah jarang terdengar gitu. Namun kata I love you di sini tuh tetap membuat hubungan mereka tuh hangat kayak gitu. Lalu kemudian terakhir ada diungkapkan ketika mereka kembali pada masa awal pertama hubungan berlangsung gitu. Jadi di sini tuh pada percakapan itu si cowok flashback gitu ya. Kayak kamu tahu nggak sih waktu kita terbiasa mengatakan kata I love you gitu sebagai cara meyakinkan kita kalau kita itu masih peduli meskipun kita sibuk dengan karir kita, hubungan kita kan tetap yang paling penting gitu. Terus kayak waktu di telepon kita saling mengatakan I love you, oke sampai jumpa sayang di rumah kayak gitu. Dan sebagai cara untuk memanggil satu sama lain seperti oke sayang gitu, oke babe gitu, oke honey gitu. Terus si ceweknya iya gitu. Terus ingat nggak kamu waktu kamu mendapatkan pekerjaan dan aku mulai berjalan dan aku melihatmu mulai berjalan menemuiku di kampus gitu. Iya, aku sangat bersemangat waktu itu gitu. Kita saling berpelukan dan berkata, aku mencintaimu dan itu rasanya berbeda. Lalu aku rasa kita berdua tahu bahwa kita punya pekerjaan yang selalu kita inginkan, di mana hal itu sangat berarti dan akan tetapi hubungan kita tetap yang paling penting gitu. Oke, bisa di next slide. Di sini ada ungkapan bilang I love you itu nggak cukup kalau nggak ada prakteknya. Nah, karena seseorang terbiasa mengatakan I love you dalam hubungan yang tidak baik-baik saja, terkadang frasa I love you itu nggak cukup untuk meyakinkan pasangan bahwa dia benar-benar dicintai. Tentu saja tidak semua aktivitas selalu tentang apa yang diucapkan untuk menunjukkan komitmen, tetapi bagaimana kita melakukan effort itu adalah suatu hal yang penting. Jadi kayak kata I love you itu cuma omong kosong kalau misalnya nggak ada bukti atau perilaku yang meyakinkan pasangan kita kayak gitu. Bisa di next slide. Lalu di sini di buku mengatakan ada sekitar 248 orang dari berbagai usia dan berbagai jenis hubungan ditanya apa sih yang mereka lakukan atau mereka katakan untuk menunjukkan komitmen mereka. Nah, di sini ada 10 hal ya yang dilakukan untuk menunjukkan komitmen kepada pasangan. Yang pertama ada affection, yang itu afeksi ya, seperti mengatakan cinta, memberikan hadiah, menunjukkan perasaannya pada pasangan hingga menjadi lebih intim gitu. Lalu yang kedua ada support, yaitu memberikan semangat, memberikan dukungan dan memberikan bantuan. Yang ketiga ada maintain integrity. Itu jadi dalam hubungan mereka tetap setia, tetap jujur, terus lalu menepati janji dan tetap terbuka gitu. Lalu kemudian ada share companionship, ya di mana di setiap kegiatan tuh mereka melakukan setiap kegiatan bersama, terus bersenang-senang bersama, jadi melibatkan pasangan lah di setiap kegiatan gitu, quality time. Lalu yang kelima ada make effort to communicate. Dalam komunikasi tuh mereka tetap menjadi pendengar gitu dan tetap apa-apa itu dikomunikasikan dengan pasangan gitu. Lalu kemudian ada show respect, yaitu menerima perbedaan, memberikan waktu individu, mempercayai pasangan. Di sini menerima perbedaan itu yang dimaksud kayak misal si cowoknya udah kerja, terus si ceweknya masih kuliah, itu kan jadi mereka saling menerima perbedaan di antara kesibukan masing-masing kayak gitu. Lalu ada create relational future, yaitu merayakan pencapaian yang ada di hubungan mereka, gitu. Lalu merencanakan masa depan. Lalu kemudian ada create positive relationships atmosphere, yaitu menciptakan hubungan yang positif gitu ya dengan bersikap sopan, tetap positif, terus tetap bertahan dengan pasangan di dalam hubungan itu. Lalu ada work together on relationship problem. Jadi dalam mengatasi masalah itu mereka bekerja bareng gitu, terbuka terhadap masalah, terus memecahkan konflik bersama gitu. Lalu yang terakhir ada express commitment. Nah, secara eksplisit mereka tuh memberitahu pasangan tentang niat mereka kalau mereka tuh tetap mau ada di hubungan itu. Mereka tuh aku tuh tetap berkomitmen dalam hubunganku kayak gitu. Bisa di next slide.
Lalu di sini ada repetition, yaitu pengulangan. Nah, pengulangan adalah cara lain dalam menunjukkan komitmen yang berpotensi meningkat dan berdampak dalam hubungan. Nah, dalam hal berkomitmen itu apa yang kita lakukan itu penting ya. Jadi contohnya itu kayak ada seorang yang menunjukkan komitmennya itu komitmennya terhadap seorang itu dengan melibatkan perhatian dan fokus yang dicapai. Jadi contohnya ada misalnya nih aku kayak aku punya pacar, terus pacarku tuh berulang kali ngomong aku sayang Salma, aku cinta Salma kayak gitu. Nah, di sini kan dengan dia berteriak dan mengatakan berulang kali itu berarti pasanganku itu menunjukkan kalau pasanganku itu berkomitmen di dalam hubunganku kayak gitu, hubungan kita gitu kan. Nah, terus pesan komitmen akan bervariasi sejauh mana seorang pasangan mencerminkan effort yang mereka berikan dalam sebuah hubungan gitu. Pembicaraan tentang komitmen juga akan semakin kuat apabila terus diperlihatkan secara eksplisit, secara terbuka gitu. Berbeda dengan ketika seseorang itu ragu dan menyebabkan komitmennya terjadi berkurang atau lemah. Nah, contohnya nih ketika ada dua orang pasangan yang baru menikah, lalu yang laki itu mengatakan, Insya Allah saya akan terus bersamanya, atau kita sudah melewati banyak hal bersama-sama. Nah, dengan si cowok ini mengatakan hal itu, mereka itu menjadi sebuah pembuktian bahwa si pasangan tersebut itu akan selalu bersama, akan selalu berkomitmen di dalam hubungan tersebut. Oke, bisa di next slide. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Meila, silakan. Terima kasih ya. Selanjutnya tentang konsep komitmen yang dikodifikasi nih atau dibukukan dalam konteks kontrak pernikahan. Di poin yang pertama dijelasin nih kalau ketika komitmen ini dikodifikasi atau dibuat susunan, terkadang hal tersebut tuh bisa saja berlaku secara permanen. Contohnya, beberapa orang dalam sebuah pernikahan ini kan memiliki kesepakatan tertentu dalam mengatur job desk-nya kayak pembagian tanggung jawab rumah tangga, keuangan, hubungan dengan orang lain di luar pernikahan, dan lain sebagainya. Nah, upaya-upaya tersebut dilakukan dalam sebuah hubungan untuk meminimalkan perbedaan harapan antar pasangan dalam hubungan. Biasanya kan ada banyak persepsi ya, perbedaan-perbedaan ini tuh yang mungkin berpotensi menimbulkan pertikaian dalam rumah tangga. Jadi, mungkin konsep dikodifikasi dalam kontrak pernikahan ini meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di poin yang kedua, terkadang kontrak pernikahan itu dibuat karena seseorang tidak mampu menangani masalah yang muncul. Kontrak menunjukkan kurangnya keyakinan dan kepercayaan dalam hubungan itu sendiri dan para pihak dalam hubungan itu. Nah, dalam hal ini, kontrak pernikahan ini tuh memiliki dampak positif dan juga negatifnya. Di mana mungkin di satu sisi seperti yang di poin pertama, dia membantu meminimalisir perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam rumah tangga. Jadi mungkin ketika terjadi perbedaan, mereka didasarkan sepakat pada kontrak, mungkin seperti itu. Pertikaian-pertikaian ini bisa lebih ditahan dengan adanya kontrak seperti itu. Tapi di sisi lain, di sisi negatifnya, ada beberapa pasangan, beberapa orang yang menganggap kalau kontrak pernikahan ini juga menunjukkan salah satu sikap yang tidak percaya kepada pasangan, seperti menunjukkan sikap nggak percaya itu seperti, saya tuh nggak percaya kalau kamu bisa menyelesaikan masalah, makanya kamu menyusun kontrak ini. Kadang ada yang mikir kurangnya keyakinan, kamu kurang percaya sama aku, karena kamu bikin kontrak seperti ini. Jadi di sini tergantung kita mempersepsi terhadap kontrak pernikahan itu sendiri. Boleh next slide? Nah, ini nih, terkadang peraturan dalam sebuah hubungan dapat berlaku selamanya atau permanen. Dan juga tahu biasanya tuh ada nih di kontrak pranikah atau segala macam. Di sini tuh bisa membuat kita sulit beradaptasi ketika kita mendapat keadaan baru. Kayak misalkan di kontrak pernikahan kita membagi
penghasilan atau pengeluaran itu misalkan penghasilan istri untuk uang jajan anak-anak, penghasilan suami untuk kehidupan sehari-hari. Misal terjadi keadaan ketika si istri sudah tidak bekerja lagi, pasti mereka akan beradaptasi dengan hal baru. Jadi mungkin minusnya di kontrak pernikahan seperti itu. Nah, di satu sisi peraturan dibuat untuk meningkatkan komitmen dalam hubungan. Namun secara bersamaan peraturan juga meningkatkan kesejahteraan atau dapat membuat hubungan langgeng. Jadi kayak misalkan kontrak pernikahan ini tuh bisa bikin mempererat komitmen dan kesejahteraan karena itu tadi di alasan yang pertama mereka lebih sejahtera karena mereka lebih bisa memaintain permasalahan-permasalahan dalam pernikahan itu karena sudah ada kontraknya. Jadi mereka komitmen mereka itu lebih erat lagi karena mereka udah jarang bertengkar, jarang selisih paham dan sebagainya. Maka dari itu peraturan dibuat berdasarkan kesepakatan masing-masing pasangan ya dalam hubungan. Hal ini juga berdampak pada individu di mana kontrak dapat membuat seseorang merasa sangat memiliki. Kayak misalkan contoh ketika kita sudah menikah, terus kita mengadakan kontrak pernikahan, pasti seseorang antara satu sama lain ini merasa sangat memiliki terhadap pasangan. Kayak misalkan, ya sudah, kita sudah berkontrak hitam di atas putih, kamu sudah jadi suami aku, kamu sudah jadi istri aku, pasti aku berhak dong kalau pengen tahu kabar kamu setiap saat, aku pengen tahu posisi kamu di mana setiap saat, seperti itu. Boleh next slide? Nah, di sini tentang kontrak-kontrak pernikahan pasti nggak afdol ya kalau nggak ada tips and triknya. Di sini kita tips mengkomunikasikan komitmen yang efektif. Yang pertama nih, mengulangi komitmen secara berulang-ulang dengan cara yang berbeda. Jadi ada repetition gitu ya, pengulangannya komitmen. Kayak misalkan kita mengulang komitmennya tuh beda-beda, nggak stuck. Kayak misalkan, aku pengen ngelamar kamu deh, tapi tungguin ya, aku lagi nabung nih, semangatin dong kerjanya, kayak gitu. Itu kan menunjukkan komitmen, tapi ya nggak harus gitu terus, kita harus berubah-ubah. Caranya berbeda, kayak misalkan, ini aku udah mulai nyicil nih buat beli cincin lamaran, kayak gitu. Itu kan menunjukkan komitmen dengan cara yang berbeda. Yang poin kedua, menggunakan pernyataan mutlak tanpa pengecualian. Kayak misalkan ya aku nggak peduli kamu gimana orangnya, tapi mutlak aku menyatakan kalau I love you, aku tuh cinta kamu tanpa pengecualian gitu ya. Terus yang ketiga, membicarakan imbalan dalam hubungan di masa depan, kayak konsep reward and cost dan konsep giving yang habis ini mau dijelasin. Jadi membicarakan imbalan dalam hubungan di masa depan seperti mungkin kita kasih sayang ke pasangan kita. Nanti kalau misalkan kita kasih ini ya, mengasih afeksi ke pasangan kita, pasti di masa depan pasangan kita juga merasa dia mentalnya itu lebih baik karena kita kasih sayang. Jadi mungkin dia ke depannya bisa lebih bisa menyikapi kita karena emosinya sudah lebih baik dengan kita ngasih kasih sayang sebelumnya kayak gitu. Terus membuat pernyataan publik tentang komitmen terhadap hubungan. Ini biasanya konsep-konsep teman-teman nih yang misal mau pengen di-post sama pacarnya, di SW-in, di SG-in, kalau ini loh pacarku, ini loh aku udah punya. Nah, membuat pernyataan publik ini tuh penting ya, biar orang-orang tuh tahu kalau kita tuh sebenarnya udah ada komitmen. Kayak ya film Dila dan Mila ya, nah yang sampai bikin surat kertas hitam di atas putih pakai materai, nah itu kan pernyataan publik nih tentang komitmen terhadap hubungan. Terus selanjutnya jadikan pernyataan komitmen dengan permanen secara tertulis. Tadi nih yang kayak contoh Dila dan Mila tadi, udah ditulis, udah dia go public, kayak mungkin bagi sebagian orang menganggap itu hal yang romantis ya, tapi memang terkadang itu yang hal yang efektif buat mengkomunikasikan komitmen. Lalu melakukan sesuatu untuk menunjukkan usaha bahwa kita telah mendapatkan masalah. Telah mendapatkan masalah kok menunjukkan usaha. Memang iya, karena ketika kita mendapatkan masalah, apalagi dalam hubungan yang berkaitan dengan komitmen, kita itu menunjukkan usaha, menunjukkan effort
buat kita itu memecahkan masalah ini. Jadi kita berusaha meyakinkan pasangan kalau ini loh, pasanganmu itu nggak diem aja kalau kalian dapat masalah, kita ada effort untuk komitmen kita biar tetap jadi kayak gitu. Terus inisiatif sebanyak respon kita dan tunjukkan bahwa kita tidak harus selalu menunggu yang lain menyampaikan komitmennya duluan. Jadi kita tuh nggak harus jadi pendengar terus yang kita itu selalu bilang I love you tuh terus, tapi kadang-kadang cobalah kita bilang I love you duluan, kita bilang I need you, I miss you, babe, kayak gitu-gitu. Kita berusaha menyampaikan duluan nih, kita inisiatif biar nggak satu orang doang yang berjuang, kayak ibaratnya nggak imbang, gitu, nggak balance gitu. Terus selanjutnya, nah kita setelah beralih ke kontrak pernikahan, kita langsung ke personal idioms atau idiom pribadi. Nah, personal idiom ini tuh hubungan intim yang memiliki beberapa pola bicara yang unik, di mana ini tuh membedakan hubungan mereka dengan yang hubungan non-intim. Sebagai hasil dari sejarah hubungan mereka, teman yang akrab sering mengembangkan jargon antar pribadi dengan simbol-simbol pribadi yang mereka buat sendiri dan makna-makna pribadi yang hanya diketahui oleh pasangan intim atau mereka sendiri. Selain itu, mereka mengembangkan kata dan frasa yang biasa digunakan oleh orang lain yang memiliki arti khusus bagi mereka. Kayak misalkan kita menyebut balon itu ya sebagai benda yang biasanya balon yang berwarna-warni, tapi kalau dalam saya sama bestiku, aku bilang balon itu pasti ketawa karena konsep balon itu kayak keinget waktu niup balon terus meledak gitu di depan bibir kita. Nah, itu pasti ketawa. Jadi ada idiom-idiom pribadi yang dikembangkan di antara perbestian mereka gitu ya. Nah, idiom-idiom pribadi ini setidaknya memiliki dua fungsi yang berguna bagi para sahabat karib dan hubungan intim, yaitu yang pertama, berfungsi untuk membuat pasangan menjadi unik yang lebih kohesif. Jargon privat yang dikembangkan oleh kelompok yang kurang akrab seperti organisasi persaudaraan, tahanan, dan tentara juga dapat mendukung kekompakan kelompok. Jadi idiom ini tuh menjadi komunitas atau hubungan itu menjadi lebih unik. Kayak misalkan kita nggak terlalu akrab, tapi kita bisa kompak dengan adanya jargon, idiom jargon. Kayak misalkan nah, sorry yang nge-freeze tadi. Jadi aku lanjutin. Jadi jargon ini mungkin bisa lebih kompak kayak gitu-gitu. Terus yang kedua, idiom pribadi membantu pasangan menentukan norma-norma nih dalam hubungan. Bagaimana kita merujuk pada seks, organ seksual, hal-hal yang tidak kita sukai tentang satu sama lain dan perasaan sayang. Kadang kita misalkan kita mau nyebut hal yang agak tabu kepada orang lain itu biar tapi semua orang nggak pengen tahu. Kayak misalkan aku ngomong sama bestiku nih, aku lagi pengen nyebut hal tabu di sekitarku, kayak misalkan aku lagi nggak suka sama ini karena ininya ini gitu. Pasti kita ngasih idiom-idiom pribadi yang buat menyamarkan istilah itu biar orang lain tuh nggak tahu gitu. Kayak misalkan kita menyebut apa gitu seseorang yang jorok dengan kata-kata lain seperti dia itu kayak gimana gitu. Kasih ngode-ngode idiom-idiom gitu. Boleh next slide? Nah, selanjutnya nih ada jenis-jenis personal idioms. Yang pertama, afeksi atau ekspresi kasih sayang. Ungkapan ini menunjukkan cinta dan meyakinkan atau memuji pasangan. Di sini contohnya nih, menarik cuping telinga kanan adalah semua idiom yang di persepsi itu aku mencintaimu, I love you. Bisa saja kayak misalkan ketika kita bareng pasangan kita nih, terus si ceweknya kayak manja-manja, nah pasti kan dicubit pipinya atau dielus pipinya, oh kamu tuh gemoy, kamu tuh lucu, aku tuh sayang kamu. Nah, itu bentuk-bentuk ekspresi kasih sayang. Terus yang kedua nih, hinaan menggoda. Jadi menghina tapi niatnya menggoda kayak gitu. Kategori ini menggabungkan keceriaan dan penghinaan, biasanya melalui taktik bercanda. Contoh, hewan yang digunakan untuk merujuk pada perilaku yang terlalu agresif. Jadi ini tuh nggak ada unsur kebencian ya teman-teman. Dia menghinanya tuh menghina apa ya biar pasangan kita tuh tergoda. Kayak misalkan pasangan kita lagi imut-imutnya nih habis makan terus kekenyangan, jalannya pelan-pelan banget, terus pasti kamu tuh kayak panda deh. Nah, sebenarnya kan secara nggak langsung dia menghina nih kayak panda, tapi padahal dia tuh gemes, gemoy gitu. Dia tuh menggoda gitu. Terus yang ketiga, nama panggilan pasangan. Istilah atau isyarat ini mencakup nama-nama seperti Bu, Hansky, Bek, Tuti, Mupsi, Bi, Baby, Sayang, Ayang, segala macam.
Terus nama untuk orang lain. Ini adalah nama yang digunakan untuk orang di luar hubungan. Misalnya kita kayak bilang Pak Vince itu julukannya apa sih? Pak Vince itu julukannya si Pizza King tuh. Pasti label-label yang diberikan itu karena ada ciri khas khusus nih. Kayak misalkan saya sendiri misal sering reconnecting pas Zoom gitu. Pasti Mila nih si reconnecting. Nah, gitu-gitu. Pasti ada yang bilang gitu ya. Terus next slide. Terus di sini ada permintaan dan rutinitas. Terkadang pasangan perlu mengkomunikasikan sesuatu di depan orang lain tanpa benar-benar mengatakannya. Jadi misalkan nih kayak sistem ngode-ngode, kayak apa yang baru. Berarti maksud dia tuh bukan dia pengen baru, enggak, tapi dia itu bosen gitu loh. Pengen kamu itu peka. Nah biasanya sih cewek-cewek yang ngode-ngode nih, ini pasti permintaan dan rutinitas. Kayak misalkan, kamu kok gini terus sih? Berarti si ceweknya tuh bosen pengen berubah atau gimana gitu. Terus yang keenam, konfrontasi. Idiom-idiom ini seperti hinaan menggoda yang menunjukkan ketidaksenangan atau kritik terhadap perilaku pasangannya. Tetapi unsur ejekan atau main-main dari kategori sebelumnya itu tidak ada. Jadi di sini tuh konfrontasi itu memang benar-benar ada unsur mengejeknya, ada ada unsur menggodanya dan sekaligus mengejek. Jadi benar-benar frontal gitu. Kayak contoh nih, jelly beans adalah cara singkat untuk mengatakan Anda berbicara di atas kepala saya dan saya tidak mengerti Anda. Terus misalkan kayak konsep agak tabu, misalkan kita menyebut hewan seekor anjing gitu. Nah, kita menyebut hewan seekor anjing ini pasti konfrontasi dari idiom ketika kita melihat perilaku teman yang nggak sopan, perilaku teman yang semena-mena ke kita. Nah, seperti itu. Terus yang ketujuh, undangan seksual. Ini agak gimana ya teman-teman. Jadi cara melakukan hubungan seksual termasuk frasa seperti ayo pulang dan menonton TV. Sebenarnya mereka tuh nggak benar-benar menonton TV, tapi mereka itu mengundang untuk ayo pulang dan menonton TV itu kode-kodean biar nggak semua orang tuh tahu sebenarnya mereka nggak benar-benar nonton TV, tapi mereka sedang ingin melakukan hubungan intim. Dan apakah kamu tidak menjadi sangat panas atau misal mungkin hawanya saat ini sedang dingin banget, aku pengen hawa yang hangat seperti itu. Nah, berarti itu kan mengundang secara seksual bahwa aku ingin berhubungan sama kamu seperti itu. Lalu yang kedelapan, referensi dan eufemisme seksual. Idiom-idiom ini mengacu pada seperti kita menyebut alat kelamin pria, alat kelamin wanita, atau hubungan seksual. Seperti misal kita menyebut alat kelamin pria sebagai konsep kata-kata Juni, atau si alat kelamin wanita seperti apa. Nanti kalau kita menyamarkan hubungan seksual itu dengan idiom kita, misalkan, oh dia lagi skidi papap atau apa-apa, nah gitu-gitu. Ketawa-ketawa ya. The next slide. Nah, selanjutnya, sekian materi dari saya. Kalau suaranya kurang jelas, bisa langsung slip call saja ya, teman-teman. Oke, selanjutnya dijelasin sama teman saya, Tamzil, silahkan. Wah, terima kasih Mela ya atas waktunya. Nah, materi selanjutnya ini yaitu giving compliment and gift atau pemberian pujian dan hadiah. Nah, dalam sebuah hubungan nih teman-teman, pujian itu menjadi penting untuk memelihara keintiman mereka sebagai pernyataan rasa kasih sayang seperti itu. Namun, pujian yang seperti kritik bisa saja menjadi sebuah ancaman bagi sebuah hubungan nih teman-teman. Misal saja nih, ketika aku punya pasangan ya, lalu aku pengen memujinya gitu. Sayang, kamu kalau marah gitu tambah berwibawa tahu, tambah keren gitu. Kelihatan kayak Mary Riana, anjay keren. Nah, seperti itu kan saya kan niatnya baik kan, ingin memuji. Nah, tapi apabila si pasangan saya mempersepsikan hal itu sebagai sebuah ledekan kan malah menjadi ancaman bagi saya kan. Masa marah harus dipuji sih gitu. Jadi ya bisa saja pujian itu sebagai ancaman gitu. Nah, menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari 1.000 pujian yang diberikan banyak ditujukan kepada teman, kerabat, dan pasangan. Memang selain itu ada beberapa pujian yang dapat diberikan pada kayak orang-orang baru gitu. Misalnya ketika kita lagi di kafe nih, ada live musik, ada penyanyi tuh, enak banget kalau nyanyi. Nah, habis selesai tuh aku kan muji langsung, "Mbak, kamu keren banget nyanyinya, merdu banget kayak Isyana Sarasvati." Anjay. Tapi frekuensi pemberian pujian seperti itu kan minim banget. Nah, lebih banyak pemberian pujian itu kayak ya ke teman-teman dekat, ke kerabat, atau enggak ya ke pasangan seperti itu.
Nah, faktanya frekuensi pemberian pujian yang diberikan dikaitkan dengan perasaan positif dan kepuasan dalam sebuah hubungan. Nah, maksudnya gimana sih frekuensi itu seperti ini? Jadi gini, misal ketika kita dengan pasangan nih, kita tuh kayak gini, memuji hal-hal kecil yang dia lakukan seperti itu. Misal kayak aku mau jalan sama pacarku nih. Nah, waktu aku jemput ya ketemu nih. Wah, sayang kamu cantik banget hari ini. Kamu habis makan apa tadi? Ah, kok bisa gitu? Jadi baper gitu. Waktu di jalan tuh, naik motor atau naik mobil deh. Nah, kan deket tuh. Wah, kamu kok wangi banget ya hari ini ya. Parfum kamu baru ya. Ah, nggak mau jauh dari kamu gitu. Cie cie. Pokoknya gitulah, selalu memuji hal-hal kecil dari pasangan kita. Nah, intinya dengan sering memuji seperti itu akan menimbulkan perasaan-perasaan positif dalam hubungan tersebut. Nah, lantas hal-hal apa saja sih yang paling dipuji pada pasangan tuh ya? Biasanya tuh ya mencakup hal-hal seperti penampilan, keterampilan, atau enggak kepribadian, teman-teman. Ya penampilan ya misalnya itu tadi kayak kita memuji secara physically lah. Wah, kamu kok kelihatan anggun hari ini, baju kamu baru ya, dari mana tuh? Beli di Tunjungan ya atau gimana gitu-gitulah pokoknya. Kalau kalau keterampilan ya misal nih cewek aku habis presentasi online atau offline gitu. Wah, sayang aku tadi lihat kamu presentasi keren banget. Cara public speaking kamu wah pokoknya mantap deh. Kamu pasti belajar dari Donald Trump ya. Jadi ingin berguru deh sama kamu gitu. Kalau kalau kepribadian ya misal ya kayak memuji sikap-sikap dia. Sayang kamu kalau kalau menyelesaikan masalah kok bisa gitu ya, dewasa banget, bisa nggak emosi, bisa gitu. Aku nggak bisa tahu, wah pokoknya kamu keren gitu-gitu deh pokoknya. Nah, next itu tadi tentang pujian. Nah, selanjutnya tentang hadiah. Nah, siapa sih yang nggak mau dikasih hadiah, teman-teman? Nah, semuanya pasti mau lah ya. Siapa sih yang nggak mau? Nah, sama seperti pujian nih teman-teman. Pemberian hadiah adalah salah satu upaya untuk memberikan pernyataan rasa kasih sayang atau perasaan dalam sebuah hubungan secara berskala. Nah, maksud dari berskala ini yaitu pemberian hadiah ini dilakukan secara step by step, teman-teman. Jadi nggak langsung dari awal PDKT langsung dikasih hadiah gitu ya, nggak mungkin dong. Waktu baru kenal langsung dikasih mobil, waduh, bangkrut Bapak Ani, ya kayak gitu. Jadi harus ada step by step-nya. Mungkin ya waktu awal nggak dikasih. Nah, baru dikasih tuh waktu jadian, dikasih coklat, atau dikasih bunga. Setelah itu ya mungkin pas hari ulang tahunnya kek, atau enggak pas hari Valentine, gitu-gitu deh pokoknya. Nah, pemberian hadiah ini dapat dikatakan efektif atau tidak efektif nih. Nah, kapan waktu pemberian hadiah ini menjadi penentu penting terhadap dampaknya pada hubungan. Ada kalanya ketika seseorang tiba-tiba memberi hadiah tanpa adanya hari spesial tuh kan Kak, wah kamu kenapa kok tiba-tiba memberi hadiah nih? Apakah kamu selingkuh? Apakah kamu memiliki kesalahan kan? Kayak bingung gitu. Nggak ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba ngasih hadiah. Nah, di situ pentingnya ini deh. Pokoknya ya harus komunikasi itulah. Nah, namun terkadang hari spesial dapat dihasilkan dalam sebuah hubungan dan pemberian hadiah dapat digunakan untuk berbaikan setelah adanya permasalahan atau pertengkaran. Nah, maksudnya dapat bisa membuat hari spesial sendiri tuh kayak gini. Nah, misal dalam sebuah hubungan nih, pastikan itu kan ada hari ini, hari jadian, hari anniversary. Nah, bisa tuh kasih hadiah, tukar-tukaran hadiah atau gitu-gitulah. Atau enggak ya pemberian hadiah ini bisa digunakan untuk momen berbaikan setelah ada pertengkaran atau permasalahan gitu. Jadi setelah diem-dieman selama beberapa bulan, nah tuh sayang aku minta maaf deh, nih aku kasih boneka Hello Kitty buat kamu gitu, buat tanda minta maaf dan akhirnya diterima gitu. Nah, lantas apa saja sih yang membuat hadiah menjadi bagus? Nah, biasanya hal-hal yang sesuai dengan kebutuhannya, kesukaannya, atau enggak keinginan si pasangan kita. Kebutuhannya ya contoh kayak pasangan kita seorang mahasiswi nih, lagi kuliah. Ya kita sebisa mungkin memberi hadiah tuh yang
bisa digunakan untuk kuliah tersebut. Seperti alat tulis, seperti perlengkapan laptop-laptop gitu, atau enggak outfit deh buat berangkat kuliah gitu-gitu. Nah, kalau kesukaan nih, kalau nih cewek kita suka masak nih, ya kita ya beliin hadiah tuh yang seputar masak gitu. Misal panci, wajan, termos gitu, kompor, magic jar gitu-gitulah pokoknya lah. Nah, kalau yang keinginan ya misal, pasangan kita suka K-pop nih, dia K-popers banget pokoknya. Nah, kemarin ada ini konser NCT nggak bisa nonton. Aduh sayang, aku pengen nonton banget tuh NCT konser di Jakarta tapi nggak bisa. Nah, kita sebisa mungkin tuh kasih hadiah tuh buat pelipur laranya gitu, kasih photocard kek atau enggak ya beliin tiket konser K-pop yang lain gitu. Dia pasti seneng tuh. Wah, intinya ya gitu soal pemberian hadiah. Nah, oke, next. Nah, selanjutnya adalah giving comfort. Dalam sebuah hubungan tidak selamanya tuh berjalan mulus lah. Pasti ada kalanya berbagai permasalahan tuh muncul yang bisa saja bersumber dari luar dan dalam hubungan. Nah, ya namanya hubungan ya pasti ada aja lah masalah ya gitu ya. Walaupun ada sih beberapa kayak pasangan tuh kayak kelihatan adem ayem, wah iya ya. Kok mereka kelihatan adem ayem mulu padahal udah beberapa tahun. Nah, tapi ya bisa saja mereka tuh memiliki masalah di internal hubungan mereka, cuma nggak dipublish ke orang-orang lain. Jadi ya cuma mereka yang tahu karena ya sejatinya dalam hubungan tuh pasti ada lika-likunya lah. Nah, mereka yang memiliki hubungan dekat mengharapkan pasangannya untuk membantu mereka melewati masa-masa stres ini dengan penggunaan pesan-pesan yang menghibur. Nah, memang sebagai pasangan tuh kita diharapkan harus selalu bisa, selalu ada ketika pasangan kita memiliki masalah. Jadi kita tuh harus sedia, siap sedia gitu. Kita diharapkan dapat menjadi rumah sebagai tempat pulang yang aman dan tentram, dan tempat curhat dan berkeluh kesah dan pastinya dapat menghibur laranya gitu. Nah, faktanya keterampilan pasangan dengan pesan-pesan yang menghibur dapat menjadi barometer keintiman dalam sebuah hubungan. Biasanya tuh pasangannya lebih humoris akan membuat hubungan tuh lebih berwarna, lebih langgeng, nggak lebih langgeng juga sih. Ada juga yang cepet putus sih. Tapi ya seenggaknya kalau punya pasangan yang humoris tuh jadi hari-harinya tuh lebih berwarna, lebih ceria, lebih banyak dikasih jokes-jokes yang bapak-bapak gitu dibandingkan dengan pasangan yang agak cuek gitu. Sebenarnya sih ya mereka orang-orang yang cuek memiliki cara sendiri untuk membahagiakan pasangannya gitu sih. Nggak beda sih ya, cuma ya lebih pasti lebih menghibur yang humoris gitulah, lebih intim lah intinya. Nah, kenyamanan ini akan lebih intim apabila sang penghibur dapat mengkomunikasikan secara verbal dan nonverbal. Nah, pasangan yang dapat mengkomunikasikan secara verbal dan nonverbal ini pastinya akan lebih menarik lah ketika menghibur sang pasangan ketika ada masalah gitu, curhat. Seperti ketika ceweknya lagi curhat atau nangis nih tiba-tiba, "Sayang aku tadi gini gini gini." Dijelek-jelekin, diledekin sama teman-teman. Nah, si cowok itu harus bisa selain memberi nasihat, harus ya memberikan pesan-pesan verbalnya gitu, kayak mengelus-ngelus kayak mengelus kepalanya atau memeluk gitu-gitu dah pokoknya. Dia tuh akan pasti pasti lebih nyaman lah si cewek ini. Nah, penghiburan yang efektif ini dicirikan belum. Penghiburan yang efektif ini dicirikan dengan kemampuan penghibur untuk memberikan kondisi yang kondusif, penyelesaian masalah, dan ketulusan. Nah, salah satu ciri efektif dari menghibur yaitu dapat memberikan kondisi yang kondusif. Maksudnya gimana nih? Nah, ketika si pasangan kita nih, misal lagi emosi berat, ada masalah nih, kita ya seenggaknya harus bisa memberikan kenyamanan dan meredakan emosinya gitulah. Pokoknya jangan sampai emosi berterus-terusan hingga sampai self harming gitu. Mau bunuh diri enggak lah. Kita harus bisa menenangkan lah intinya, mengkondusifkan. Selain itu ya kita harus bisa membantu masalah dia, memberi nasihat kayak atau enggak ya kalau bisa
sebuah penyelesaian masalah gitu secara langsung. Nah, selain itu ya kita harus tulus lah. Jelas, kita harus tulus dalam membantu dia. Bukannya lagi dia curhat nih, teleponan nih contoh. Kitanya dengerin, cuma sambil main game gitu-gitu. Nah, itu contohnya yang nggak tulus, teman. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah giving advice. Giving advice atau pemberian nasihat. Nasihat merupakan bagian dari proses penghiburan. Berdasarkan penelitian yang Goldsmith menyarankan pemberian nasihat yang baik sebagai berikut. Nah, ada 3 nih cara efektif dalam pemberian nasihat menurut Goldsmith. Yang pertama adalah jangan jadikan nasihat sebagai tanggapan pertama atau satu-satunya dalam menghadapi masalah pasangan. Nah, ada kalanya nih teman-teman, memang ketika pasangan kita curhat, mereka hanya butuh didengerin saja. Mereka nggak butuh nasihat dari kita. Mereka tuh hanya butuh ruang untuk berkeluh kesah, anjay gitulah pokoknya lah. Nah, yang kedua adalah sadari bahwa ada lebih banyak nasihat daripada sekedar memecahkan masalah. Nah, sama nih, ketika pasangan kita ada masalah nih, dia curhat nih, aku tadi gini banget ya, aduh sedih banget lah pokoknya. Ada kalanya tuh kita selain harus memberikan nasihat, kita juga harus memberikan sebuah penyelesaian masalah gitu, harus memberi action juga. Kita harus benar-benar membantu secara langsung gitu, bukan hanya kata-kata doang nih, harus bukti nyata gitu ya. Dan yang terakhir adalah kenali karakter negosiasi dari rangkaian ini. Yaitu yang pertama adalah apakah orang lain mencari nasihat kita, ataukah apakah orang lain pada suatu titik secara emosional untuk menerimanya. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, ada kalanya kan mereka ketika curhat tuh ya itu kayak hanya butuh orang untuk mendengarkan, bukan untuk memberi nasihat kepada kita. Selain itu kita harus memahami kondisi emosi pasangan kita ketika curhat. Apakah dia sedang benar-benar emosi tinggi banget dan bisa menerima nasihat dari kita, atau enggak ya dia pengen menyelesaikan curhatan dulu baru kita beri nasihat atau gimana, kan kita harus paham dulu nih. Jadi dia tuh nanti nggak marah ketika kita tiba-tiba memberi nasihat gitu. Nah, mungkin ini materi dari saya, bisa slide selanjutnya. Nah, materi selanjutnya persuasion akan dilanjutkan oleh Nanda. Silahkan Nanda. Makasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi persuasion. Nah, kadang tuh secara tidak sadar, kita tuh seringkali melakukan beberapa tindakan-tindakan persuasif kepada pasangan kita. Nah, persuasi itu apa sih? Persuasi itu merupakan sebuah tindakan yang dapat mengubah pemikiran, perasaan, maupun perilaku seseorang. Nah, contoh dari tindakan tersebut itu ada memberikan nasihat, meminta bantuan, menentang sikap dan keyakinan, mengkomplain, mengkritik, dan yang lain sebagainya. Nah, terus tujuan utama persuasion itu apa sih? Nah, di sini yang pertama tuh ada memberi nasihat tentang gaya hidup pasangan Anda. Jadi kalau misalkan pasangan kita itu boros, kita menasehati agar dia tuh nggak bersikap boros. Terus yang kedua ada memberikan nasihat tentang kesehatan pasangan Anda. Jadi contohnya nih, kalau pasangan kita tuh merokok, kan nggak baik ya untuk kesehatan. Nah, kita tuh menasehati agar berhenti merokok karena itu dapat mengganggu kesehatannya, kayak gitu. Terus yang ketiga tuh ada merekomendasikan perubahan dalam hubungan. Nah, jadi kita tuh menyarankan untuk contohnya mengakhiri sebuah hubungan. Jadi ada perubahan di mana yang awalnya kita tuh pacaran, jadi hubungannya tuh cuma temenan kayak gitu. Nah, terus yang keempat tuh ada meminta perubahan sikap politik pasangan Anda. Nah, ini tuh contohnya kayak ketika pemilu ya, pasangan kita milih nomor 1. Terus kita kayak menyarankan pasangan kita tuh untuk milih nomor 2 aja, soalnya nomor 1 tuh kayak gini, kayak gitu. Jadi kita kayak merekomendasikan perubahan sikap politik dalam pasangan. Gitu. Terus selanjutnya tuh ada meminta pasangan Anda untuk berbagi aktivitas. Nah, yang ini tuh contohnya kayak kita minta pasangan kita untuk jogging bersama, atau untuk masak bersama, belajar bersama, kayak gitu-gitu.
Terus yang keenam, ini ada meminta bantuan pasangan Anda. Contohnya kita minta pasangan kita tuh untuk masakin makanan buat kita. Kayak, ih kamu masakin aku dong, kayak gitu. Oke, next slide. Nah, dalam hubungan yang dekat, pria dan wanita itu menggunakan beberapa variasi dalam tindakan persuasif yang strategis. Tapi itu ada sedikit perbedaan perilaku yang dilakukan oleh pria dan wanita yang berada dalam abusive relationship. Nah, kalau di abusive relationship, tindakan persuasif ini itu lebih digunakan untuk mencari power dan kontrol, seperti memberikan janji-janji palsu kepada pasangan kita. Tapi kalau di non-abusive relationship itu tuh lebih digunakan sama untuk mencari power, tapi tidak secara terus-menerus. Contohnya kayak seperti kita berdiskusi dengan suatu isu atau hal-hal yang lainnya. Jadi kayak lebih digunakannya tuh untuk diskusi satu sama lain kayak gitu. Nah, terus tingkat kedekatan kita dengan pasangan kita tuh juga mempengaruhi strategi persuasif kita. Jadi kayak yang teori persuasif tuh memberitahu kita bahwa pentingnya membangun sebuah kepercayaan untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya persuasif. Jadi keintiman yang lebih besar itu akan membawa harapan bahwa pasangan akan memberikan keinginan partnernya atau memenuhi kebutuhan partner tuh tanpa harus mempersuasinya terlebih dahulu. Nah, tapi kalau ada perilaku yang nggak diharapkan muncul, kayak partner kita menolak persuasi kita, itu akan memicu pengaruh dalam bentuk persuasi lain seperti keluhan atau kritik. Nah, di sini ada beberapa strategi persuasif yang biasanya digunakan. Nah, yang pertama ini ada strategi ask, atau kita tuh langsung bertanya untuk cooperation. Jadi kayak contohnya kita langsung tanya ke pasangan kita, kamu mau bantuin aku masak nggak? Kayak gitu. Jadi kita langsung bertanya. Terus yang kedua ada present information. Jadi ini tuh lebih ke memberikan informasi yang mendukung tindakan kita. Kayak kamu tuh harus makan sayur karena sayur tuh mengandung vitamin A, B, C, D, E kayak gitu. Jadi kita tuh kayak memaparkan informasi untuk mendukung tindakan persuasif kita kayak gitu. Terus ada mention personal benefit. Jadi ini tuh lebih ke memberitahu benefit apa sih yang dia dapatkan. Contohnya kalau pasangan kita ngerokok, kita mempersuasi dia untuk berhenti merokok kan. Terus kita ngasih tahu kalau kamu berhenti ngerokok tuh uangnya jadi lebih banyak. Jadi kamu tuh bisa nabung gitu, nggak boros kayak gitu. Terus ada juga mention benefit to other. Nah, itu lebih ke memberitahu benefit apa sih yang didapatkan dari orang lain. Contohnya kalau yang tadi dengan berhenti merokok tuh dia bisa membantu orang lain karena orang lain tuh jadi nggak sesek karena asap rokok yang dikeluarkan sama dia kayak gitu. Terus selanjutnya tuh ada butter up. Nah, butter up ini lebih ke kayak memberi pujian. Contohnya pasangan kita udah suka nih makan sayur. Nah, terus kita bilang ke dia, ih muka kamu jadi glowing ya gara-gara banyak makan sayur. Nah, dengan begitu tuh dia jadi lebih semangat untuk makan sayur lagi karena kita memuji dia kayak gitu. Terus ada mention relationship, ini tuh lebih ke menggunakan status hubungan. Jadi kayak kita menyebutkan status hubungan kita. Jadi kayak sebagai pacar aku kayak gitu, aku tuh berharap kamu bisa bantuin aku buat ngerjain tugas ini kayak gitu. Terus ada bargain with favor, jadi ini kayak menawarkan bantuan. Misalkan dia mau berhenti merokok nih, terus kita menawarkan bantuan kayak kamu mau aku bantu kah buat berhenti merokok, mau aku beliin permen kah atau gimana kayak gitu. Jadi kita menawarkan bantuan. Terus ada bargain with object. Nah, ini juga menawarkan sebuah objek atau uang. Nah, kalau misalkan di sinetron-sinetron itu kan ada ya, kayak yang kamu jauhin anak saya, kamu sekarang jauhin anak saya kasih uang 500 juta, kayak gitu. Jadi kita itu menawarkan sebuah objek, benda, atau uang, kayak gitu. Terus ada mention similar behavior. Nah, ini memberitahukan tentang seseorang yang sudah berhasil melakukan hal yang sama. Contohnya kayak biasanya ibu-ibu nih ya, tuh lihat tetangga sebelah tuh anaknya pinter, rajin, sekarang dia bisa kuliah di luar negeri gara-gara rajin, kayak gitu. Terus ada make moral appeal, ini memberitahukan bahwa ini tuh hal yang benar untuk dilakukan. Kayak kita memberitahu, kamu tuh harus kayak gini, soalnya ini tuh benar, kayak gitu.
Terus ada emotional appeal, ini kayak yang melibatkan emosi kita, kayak nangis, terus kayak mohon-mohon, tantrum, dan lain-lain. Pokoknya melibatkan emosi kita. Terus ada criticize, ini mengkritik partner kita. Ada juga di deceive, ini menyesatkan partner kita. Jadi kayak biasanya tuh, ih jangan duduk di pintu, nanti nggak ada yang ngelamar loh, kayak gitu. Terus ada juga threaten, ini mengancam dengan hal negatif yang akan muncul kalau misalkan dia nggak mau cooperating sama kita. Kayak contohnya, kamu kalau nggak berhenti ngerokok, kita putus, kayak gitu. Jadi kayak mengancam gitu. Terus ada force, ini lebih ke memaksa. Jadi ini lebih ke fisikal ya, kita udah mulai kayak ngebut rokoknya, ngebuang rokoknya, kayak gitu-gitu. Nah, proses membangun hubungan yang erat juga berarti membangun sebuah keakraban membangun sebuah keakraban dengan respon atau tanggapan yang diharapkan dari pasangan. Jadi kebiasaan yang kita ketahui dari pasangan itu akan membantu untuk menentukan bahasa apa yang kita gunakan, terus kapan waktu yang tepat untuk mempersuasi, topik apa yang cocok untuk diubah, dan respon apa yang bisa memberi sinyal positif maupun negatif. Nah, terus persuader ini dapat memiliki beberapa keuntungan potensial juga, kayak keakraban dengan pasangan kita tuh jadi lebih tahu respon apa sih kalau kita mempersuasi dengan cara kayak gini, terus respon apa sih yang dia berikan kalau misalkan kita mempersuasi dengan cara kayak gitu, jadi kita bisa lebih mengerti pasangan kita. Terus juga ada kita dengan kita mempersuasi pasangan kita tuh kita bisa mengingatkan kembali tentang tujuan kita dalam hubungan ini, kayak goals yang akan dicapai gitu. Nah, terus juga ada timbulnya kepercayaan dan timbul kewajiban untuk membangun keakraban bersama. Jadi penting untuk kita dan partner kita tuh mengetahui dan memiliki concern for the relationship. Jadi kayak apa sih goals dalam diri kamu, terus gimana cara untuk mencapai goals itu dalam relationship ini. Terus apa yang bisa kamu kontribusikan untuk mewujudkannya, kayak gitu. Oke, bisa di next slide. Nah, materi selanjutnya ini adalah sex talk. Jadi kebanyakan problem dalam hubungan romantis yang intim itu terjadi karena metode yang mereka gunakan untuk memulai dan merespon itu sangat subjektif dan sering disalahartikan. Nah, pemeliharaan hubungan yang efektif itu membutuhkan kepekaan terhadap perbedaan-perbedaan cara mengkomunikasikan afeksi dan seks. Jadi ketika pesan nonverbal itu menimbulkan ambiguitas, maka kejelasan verbal itu harus lebih diperhatikan. Nah, di sini tuh ada sexual topic, itu meliputi mendiskusikan bagian tubuh seseorang, kayak contohnya ngomong kayak gini, ya aku suka deh sama bodinya mirip gitar Spanyol, kayak gitu. Terus juga ada preferensi seksual, ini kayak lebih kamu suka sama cewek, suka sama cowok, atau suka sama cewek cowok, kayak gitu. Terus juga ada pengalaman seksual, terus ada fantasi seksual. Nah, ini kayak contohnya BDSM gitu yang suka kekerasan ketika berhubungan, itu juga termasuk dalam fantasi seksual. Terus juga ada seks yang aman, respon seksual, dan juga penerimaan seksual. Nah, selama berhubungan seks, itu pembicaraan mungkin terfokus pada what feel good and not so good, terus apa yang Anda ingin pasangan Anda lakukan atau tidak lakukan, dan perilaku verbal atau non-verbal apa sih yang bisa meningkatkan atau menurunkan gairah. Nah, jadi selama berhubungan seks ini, kita harus jujur ya, dan terbuka pada pasangan tentang apa sih yang Anda ingin pasangan Anda lakukan, kayak gitu. Terus apa sih yang bisa meningkatkan gairah atau menurunkan gairah, kayak gitu. Nah, banyak penelitian tuh mengungkapkan bahwa di masa awal hubungan tuh lebih banyak pria yang memulai hubungan seksual daripada wanita. Nah, ketika pasangan mengalami ketegangan pada hubungan mereka atau stres lainnya, salah satu atau kedua pasangan mungkin meningkatkan frekuensi perilaku seksual untuk membangun kembali kedekatan dan membantu menjaga kesejahteraan emosional satu sama lain. Jadi hubungan seksual ini juga bisa untuk ini ya, meredakan stres pada pasangan kita atau sama kita sendiri, kayak gitu. Bisa di next slide.
Nah, terkadang terdapat kesalahan tafsir atau persepsi terhadap sinyal seksual, karena kadang tuh bersikap ambigu dan tidak langsung. Contohnya, ajakan seksual itu biasanya dimulai dengan berbagai macam sikap nonverbal atau sindiran, kayak cuma nyindir-nyindir atau cuma kayak noel-noel kita, kan kita jadi kayak nggak tahu gitu kan maksudnya apa karena bersikap ambigu. Nah, dalam mencoba menolak ajakan untuk berhubungan seks itu, wanita mungkin tidak selalu mengungkapkan penolakan secara langsung. Jadi di sini ada contohnya yang langsung itu, tolong jangan lakukan itu, atau aku tidak ingin melakukan ini. Jadi ini kan kayak langsung to the point, jelas gitu kan. Terus ada yang kurang langsung tuh kayak, kurasa aku tidak cukup mengenalmu untuk ini, atau aku tidak bisa melakukan ini kecuali kamu berkomitmen padaku. Terus yang tidak langsung itu ada, sudah larut, atau aku melihat orang lain, kayak gitu. Nah, semakin tidak langsung pesan wanita, itu semakin besar kemungkinan pria itu tidak akan memahaminya sebagai penolakan komunikasi. Nah, terus kenapa sih wanita ini menggunakan strategi tidak langsung daripada strategi langsung kayak to the point, bilang nggak mau gitu. Nah, karena wanita itu khawatir akan menyinggung, menyakiti, atau membuat marah si prianya ini, kayak gitu. Oke, bisa di next slide. Nah, di sini tuh ada jenis-jenis sinyal. Yang pertama ada sinyal nonverbal. Jadi sinyal nonverbal ini sinyal yang bukan perkataan ya, kayak sentuhan-sentuhan, terus kayak kita kissing, terus saling memandangi satu sama lain, kayak gitu-gitu, itu termasuk sinyal nonverbal. Terus ada sinyal verbal, ini lebih ke perkataan, kayak saya ingin berduaan dengan Anda, gitu. Atau kamu terlihat seksi dengan pakaian itu, kayak gitu. Jadi lebih ke langsung ngomong, kayak gitu. Terus ada sinyal pasangan, ini sinyal dari pasangan kita, kayak misalkan pasangan kita tuh bajunya seksi, terus dia nyentuh-nyentuh kita, kayak gitu-gitu. Terus ada juga sinyal lingkungan. Nah, sinyal lingkungan ini lebih ke yang berasal dari lingkungan. Contohnya kayak cuacanya itu lagi cerah kah atau lagi buruk kah, terus suasananya itu kayak tenang kah, rame, gelap, terang, kayak gitu-gitu. Pokoknya yang berasal dari lingkungan. Terus juga ada sinyal waktu, itu kapan sih saat yang tepat, waktu yang tepat, kayak apakah siang, malam, sore, kayak gitu-gitu. Terus juga yang terakhir ada faktor individu, itu faktor dari kita sendiri, kayak seberapa rileks tubuh kita untuk menerima hubungan seksual tersebut, kayak gitu. Apakah perasaan kita tuh siap, terus juga indera-indera kita tuh siap, atau gimana itu tergantung pada faktor individu juga. Nah, seks itu memiliki banyak arti. Ini mungkin cara untuk mengkomunikasikan cinta, kesenangan, tugas, dominasi, menghilangkan frustasi, stres, kesepian, atau juga balas dendam. Nah, seks ini juga memiliki arti yang berbeda pada tahap hubungan yang berbeda. Contohnya kalau misalkan kita baru nikah, terus kita ngomong kita menikmati seks, itu berarti kita tuh benar-benar menikmati hubungan seksual tersebut. Tapi kalau misalkan udah 30 tahun perkawinan, itu ketika kita bilang kita menikmati seks, itu bukan berarti kita menikmati hubungan seksual tersebut, tapi bisa kata lainnya kayak kita tuh menikmati kedekatan dengan pasangan kita, kayak gitu. Jadi maknanya itu bisa beda pada tahap hubungan yang berbeda juga. Nah, terus yang terakhir ini, jika seks menjadi tindakan untuk mempertahankan hubungan intim, setiap pasangan perlu berkomitmen untuk menegosiasikan cara inisiasi, penerimaan, dan penolakan yang efektif terhadap sinyal terkait dengan seks. Gitu. Karena pembicaraan tentang seks ini juga penting ya. Misalkan mengungkapkan perasaan positif setelah berhubungan seks itu mendorong kepuasan dan kedekatan relasional dengan pasangan kita. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arda. Silahkan Arda. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang intimate play. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih intimate play itu.
Intimate play merupakan kegiatan bermain dengan orientasi seksual atau berhubungan seksual. Orientasi seksual itu terdiri dari 4 kategori, yaitu ada heteroseksual, homoseksual, biseksual, dan aseksual. Apa sih bedanya? Heteroseksual itu merupakan individu di mana ketika individu itu suka sama lawan jenis, kayak perempuan suka laki-laki atau sebaliknya laki-laki suka perempuan. Nah, semoga kita semua di sini termasuk heteroseksual ya. Lalu homoseksual itu merupakan individu yang menyukai sesama jenis. Contohnya kayak gay dan lesbi. Kategori lain yaitu biseksual, di mana ketika individu itu menyukai lawan jenis ataupun yang sesama jenis. Jadi dia campuran antara homoseksual dan heteroseksual. Sedangkan kategori keempat, kategori terakhir itu merupakan aseksual, di mana itu merupakan kelainan atau disorder yang menyebabkan seseorang itu tidak memiliki ketertarikan baik pada lawan jenis maupun sesama jenis. Jadi benar-benar tidak tertarik kepada seseorang seperti itu. Nah, kegiatan ini merupakan perilaku yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan hubungan secara keseluruhan. Yang dimaksud kegiatan ini merupakan intimate play atau hubungan seksual. Dalam ajakan intimate play, idiom itu juga berperan penting. Seperti yang tadi sudah dijelaskan teman-teman, intimate play dan idiom itu merupakan suatu ajakan yang sifatnya bisa mengajak untuk berhubungan seksual, tapi secara implisit ya. Contoh kayak Netflix and chill, terus ayo makan udon, ayo makan ramen, ayo pulang dan lihat TV, seperti itu. Lalu di sini juga ada banyak manfaat intimate play. Di antaranya itu intimate play bisa mencairkan suasana, juga bisa menghilangkan ketegangan pada pasangan. Intimate play itu juga merupakan sumber kesenangan atau sebagai pemuas gairah, sebagai media untuk menyampaikan pikiran yang biasanya dipendam, hingga sebagai aktivitas pemecahan masalah. Nah, masuk materi ke-8, kita akan membahas tentang intimacy without words. Judulnya aja, keintiman tanpa kata. Jadi di sini kita bisa lihat kalau di sini tuh peran dan pesan nonverbal itu sangat berpengaruh dan sangat penting. Bahkan nonverbal itu di sini tuh bisa lebih penting daripada pesan verbal itu sendiri. Keintiman tidak sepenuhnya bergantung pada kata-kata yang diucapkan. Jadi seseorang itu tidak hanya merasa intim saat orang lain bilang I love you, tetapi bisa juga melalui kontak atau pesan nonverbal. Keintiman dapat terjadi ketika kedua orang itu berkontak mata, menahan kontak mata mereka, memeluk, mencium, hingga melakukan kontak dengan keintiman yang lebih besar. Makin panjang periode hubungan, makin banyak pula dampak dan potensi hubungan nonverbal yang terjadi. Hal ini juga berlaku dengan pasangan yang memiliki kepuasan pernikahan yang tinggi. Pasangan dengan kepuasan pernikahan yang rendah akan sulit mengartikan pesan nonverbal. Sebaliknya, pasangan dengan kepuasan pernikahan yang tinggi akan efektif dalam mengartikan dan mentranslate pesan nonverbal. Hal ini berarti periode pernikahan itu sangat atau periode hubungan itu sangat berpengaruh terhadap efisiensi mengartikan intimacy without words. Karena biasanya pasangan yang sudah berhubungan sejak lama itu memiliki chemistry yang lebih kuat daripada pasangan yang baru menjalin hubungan. Contohnya nih, kalau awal-awal pacaran itu kayak kita nggak tahu pesan verbal artinya dia megang kita itu apa sih artinya, terus kalau kedipan itu apa sih artinya. Tapi kalau udah suami istri biasanya akan ada chemistry yang lebih kuat. Jadi seorang pasangan itu pasti akan tahu, oh kalau dia ngeliatin aku berarti kayak gini, kalau dia megang aku berarti aku harus kayak gini, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada vokalisasi dan keheningan. Vokalisasi dalam hubungan dapat distereotipkan. Dalam hubungan yang lebih intim, vokalisasi dapat berupa nada yang lebih rendah, suara yang lebih lembut, tingkat yang lebih lambat, hingga pengucapan yang tidak jelas. Jadi maksudnya di sini vokalisasi dapat distereotipkan adalah vokalisasi dapat dibedakan antara hubungan yang baru mulai dan hubungan yang sudah lama. Jadi vokalisasi terhadap pasangan yang sudah menikah itu berbeda daripada pasangan yang baru saja menjalin hubungan. Contohnya kalau misalnya seseorang udah nikah ngomong pada pasangannya, itu mereka dialognya, vokalisasinya itu lebih beda daripada
pasangan yang masih pacaran kayak gitu. Nah, di sini juga ada silence atau keheningan. Keheningan terjadi saat tidak adanya vokal. Keheningan dapat terjadi pada fase hubungan yang intim maupun yang tidak. Saat keheningan terjadi pada tahap awal suatu hubungan, keheningan dapat menyebabkan perasaan yang tidak nyaman. Nah, maksudnya di sini adalah keheningan itu memiliki banyak arti. Jadi ambigu. Keheningan itu memiliki banyak arti, diantaranya adalah dia juga bisa bermakna menciptakan jarak, juga bisa bermakna menciptakan kedekatan. Contohnya nih, kalau misalnya kita baru kenalan sama orang, stranger gitu kan, terus awkward, nah kan kita kayak asing gitu kan, terus kita saling diem-dieman. Nah itu merupakan keheningan yang menciptakan jarak, karena itu memunculkan perasaan yang tidak enak. Tapi beda lagi kalau misalnya keheningan dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah. Mereka akan berkontak mata, mereka berpelukan, tetapi dalam kejadian itu terjadi keheningan. Tapi keheningan di sini berarti keintiman. Jadi ada chemistry lebih kayak gitu. Makanya dari sini yang bisa di-highlight adalah keheningan dapat mencerminkan jarak atau kedekatan tergantung tingkat hubungannya. Semakin erat hubungannya, maka keheningan dapat menciptakan kedekatan. Nah, di sini juga ada beberapa arti keheningan atau beberapa makna dari silence itu sendiri. Jadi tidak hanya menciptakan makna seperti yang ada di sini. Contohnya nih, keheningan melambangkan persetujuan. Misal nih, kalau misalnya kita nanya ke teman kita, nanti mau makan bakso nggak? Terus dia diam aja. Itu berarti dia setuju aja. Jadi dia setuju kalau nanti makan bakso. Tapi keheningan juga kadang berarti ketidaksepakatan. Misal kayak, besok kita keluar yuk kayak gitu. Padahal teman kita itu besok banyak jadwal lagi hektik. Tapi dia merasa nggak enak untuk menolak. Jadi dia milih diam aja. Padahal dia tuh tidak sepakat seperti itu. Lalu ada juga keheningan melambangkan perhatian. Biasanya kayak gini dilakukan oleh pasangan yang misalnya sedikit dalam berkata-kata tetapi lebih menunjukkan action. Kayak dia hening tapi tiba-tiba nganterin makanan atau bawain jajan kayak gitu. Jadi di sini keheningan mengartikan keheningan bermakna memberikan perhatian. Lalu ada juga keheningan melambangkan ketidaktahuan. Jika seseorang ditanya lalu dia diem aja, Mas, arahnya pasar Gedongan tuh di mana sih kayak gitu. Terus orang yang ditanya tuh diem aja, berarti dia bisa jadi dia tidak tahu di mana arah pasar Gedongan kayak gitu. Lalu ada juga keheningan melambangkan menerangkan. Jadi di sini itu maksudnya adalah ketika kita ngomong ke orang, tahu nggak sih si rambut merah yang kemarin itu? Lalu orang yang kita ajak ngomong tuh diem aja. Nah, diem aja itu berarti dia udah nangkep apa maksud dari si rambut merah. Dia menerangkan kepada kita, iya aku tahu, tapi dia menerangkannya dengan cara diam. Nah, maka dari itu keheningan itu juga bisa bermakna menerangkan. Ada juga keheningan itu bermakna kerahasiaan atau menyembunyikan rahasia. Ini sudah sangat jelas ya, karena setiap orang yang menyembunyikan rahasia pasti dia diam. Lalu ada juga kehangatan. Keheningan ini 11-12 mirip-mirip sama yang perhatian tadi. Seseorang akan menyampaikan kehangatan, memberikan kehangatan, afeksi, tetapi dengan cara diam, kayak sedikit dalam berkata-kata tapi banyak dalam bertindak. Lalu ada juga keheningan melambangkan sikap dingin. Contohnya orang yang cuek, dia akan lebih banyak diam, tetapi dengan diam itu dia melambangkan kalau dia itu orangnya cuek, dia orangnya dingin. Lalu ada juga keheningan melambangkan ketundukan. Nah, di sini itu maksudnya, contohnya nih, kalau misalnya kita ngomong ke sahabat kita gitu, kemarin aku balikan lagi sama mantanku kayak gitu kan. Padahal sahabat kita tuh tahu kalau mantan kita itu nggak baik gitu. Tapi kayak padahal udah dibilangin jangan balikan kayak gitu kan. Tapi sahabat kita kayak pasrah-pasrah aja, kayak yaudah deh terserah dia kayak gitu. Nah, itu berarti dia melambangkan ketundukan. Dia tunduk, dia diam kayak mengikuti apa maunya kita gitu loh. Jadi dia kayak nggak ada pilihan lain. Lalu keheningan mencerminkan kebosanan. Jadi seseorang akan diam apabila dia bosan kayak gitu. Misal
pasangan sudah bosan terhadap pasangan yang lain, dia akan lebih banyak diam. Lalu ada juga keheningan mencerminkan pertimbangan. Jadi seseorang akan diam karena dia sedang menimbang-nimbang keputusan yang akan dia hadapi. Kayak, aduh nanti malam makan apa ya, bakso atau mie ya, kayak gitu. Dia diam, nimbang-nimbang, enaknya nanti malam mau makan apa. Sedangkan ada juga keheningan tanpa pertimbangan. Ini mirip-mirip sama yang ketundukan. Jadi dia diam, tapi dia diam melambangkan sikapnya dia untuk tidak mempertimbangkan sesuatu. Jadi dia ngikut aja. Misal ditanya mau makan apa nanti malam, mie apa bakso. Terus habis itu dia diam aja. Dia mikir kayak aku ngikut aja deh, tapi dia diem kayak gitu. Berarti itu keheningan melambangkan tanpa pertimbangan seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin ini adalah akhir materi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Arda ya. Wah, keren banget ya tadi presentasinya teman-teman semuanya. Mantap. Nah, itu tadi proses presentasi dari kelompok 9, teman-teman. Kita selanjutnya akan lanjut pada sesi tanya jawab ya, bukan sesi curhat ya. Jadi nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama, cukup singkat, padat dan jelas. Canda-canda. Oke, pertanyaan teman-teman bisa drop di kolom komentar ya, teman-teman ya. Ya kan? Kolom komentar ya udah. Oke. Akhir kata, mohon maaf dari kami apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.